Sistem saraf itu fungsinya yang pertama alat koordinasi untuk mengatur dan mengaktifkan kerja alat tubuh. Yang kedua, alat komunikasi untuk mengendalikan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Yang ketiga, merupakan pusat kesadaran dan kemauan. Yang kedua, ada bentuk sel saraf. Yang pertama itu ada multipolar neuron, yang kedua ada bipolar neuron, yang ketiga ada monopolar neuron. Yang ketiga, kita ada macam-macam sel. Pertama itu sensorik. Itu gunanya untuk menghantar impuls dari otak atau sumsum tulang belakang. Kalau yang motorik itu gunanya untuk menghantar impuls dari pusat ke organ sensor, dan yang ketiga itu ada konektor untuk menghubungkan neuron satu dengan yang lainnya. Lanjut ini ke struktur saraf. Berbentuknya itu dendrit, yaitu untuk menerima impuls. Yang di tengah ini ada nukleus, dia sebagai pusat pengatur dari neuron. Ini adalah badan sel, ini akson, ini sel swan, itu sebagai memperbaiki akson yang rusak. Kalau yang ini tuh nodus ranvier, itu tuh mempercepat impuls. Nah, yang ini tuh selubung myelin, itu melindungi neurit. Otak. Yang pertama, otak depan itu mengatur semua aktivitas mental. Yang kedua, ada otak tengah. Terus yang ketiga ada otak kecil, fungsinya itu pusat kesetimbangan tubuh. Yang keempat ada sumsum lanjutan. Itu ada mengatur denyut jantung. Terus ada lanjutan yang lagi, sumsum tulang belakang, itu penghubung impuls ke otak. Sebagian otak itu ada yang pertama ada otak besar atau cerebellum, yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon, keempat ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata, dan yang kelima ada sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Dan ada selaput otak. Ada tiga. Yang pertama itu durometer, itu selaput kuat dan bersatu dengan otak. Yang kedua arachnoid, itu selaput yang terdapat cairan cerebrospinalis. Yang ketiga flameter, lapisan dengan pembuluh darah dan dekat dengan otak. Gerak terbagi dua. Yang pertama itu ada gerak refleks. Gerak itu gerakan yang terjadi tanpa disadari. Yang kedua itu gerak sadar, gerakan yang terjadi disengaja dan disadari. Proses dari gerak refleks adalah rangsangan, reseptor sensorik, tulang belakang, otot motorik, efektor, dan gerak. Proses gerak sadar itu rangsangan, reseptor, sensorik, otak, pusat saraf, sumsum lanjutan, motorik, efektor. Saraf keping, yang pertama ada saraf aferen, yaitu saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Fungsinya itu mengatur kerja saraf. Yang kedua ada saraf eferen, yaitu saraf yang keluar dari dua sisi tulang belakang. Fungsinya itu mengatur kerja saraf. Dan ada juga saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang pertama itu ada saraf simpatik, saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang. Fungsinya itu mempercepat kerja organ, memperbesar pupil, mengembangkan kantong kemih. Yang kedua ada saraf parasimpatik, yaitu saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan. Fungsi itu memperlambat kerja organ, terus memperkecil pupil dan mengepiskan kantong kemih. Kita masuk ke sistem hormon. Fungsi sistem hormon itu mengatur pertumbuhan tubuh, reproduksi, dan mengatur keseimbangan. Nah, ini perbedaan sistem saraf sama sistem hormon. Pertama, itu tanggapan terhadap perangsang. Kalau sistem saraf itu cepat, sistem hormon itu lambat. Kalau yang kedua, alat pengangkat rangsangnya itu, yang pertama itu sel saraf, kalau yang kedua itu peredaran darah. Fungsinya itu, kalau fungsi sel saraf itu memelihara fungsi tubuh sebagai alat komunikasi. Tapi kalau sistem hormon itu mengatur homeostatis metabolisme. Terus kita masuk lagi ke kelenjar pada tubuh. Yang pertama ada kelenjar endokrin, yaitu hormon yang disekresikan tanpa saluran khusus. Yang kedua ada kelenjar eksorin, yaitu hormon yang disekresi melalui saluran khusus. Contohnya itu kelenjar air mata, kelenjar saluran pencernaan. Contoh dari kelenjar endokrin, yang satu ada hipofisis depan, hormonnya itu simatotropin, yang kedua tirotropin, yang ketiga prolaktin. Fungsinya itu merangsang sintesis protein. Letaknya itu ovarium, kelenjar tiroid. Yang kedua ada hipofisis tengah, hormonnya itu ada somatotrof,
Yang kedua ada melanotropin. Fungsinya itu merangsang pertumbuhan tulang, letaknya itu kulit. Yang ketiga ada hipofisis belakang. Hormonnya itu ada oksitosin. Yang kedua ada ADH. Fungsinya itu merangsang kontraksi otak dinding rahim. Letaknya ginjal dan rahim. Yang keempat itu ada tiroid, yang hormonnya itu tirosin, tirodotironin. Yang ketiga itu kalsitonin. Fungsinya itu meningkatkan metabolisme, letaknya di leher, tulang, ginjal, dan usus. Yang kelima itu ada paratiroid. Hormonnya itu paratohormon. Fungsinya meningkatkan kalsium dalam darah, letaknya ada di sebelah dorsal penjara tiroid. Yang keenam itu ada Langerhans, itu hormonnya insulin dan glukagon. Fungsinya mengubah glikogen menjadi glukosa. Letaknya itu ada di lambung dan pankreas. Yang ketujuh itu ada suprarenalis, hormonnya itu kortison. Kedua adrenalin, dan ketiga itu noradrenalin. Fungsinya itu mengubah glikogen menjadi glukosa di otak. Letaknya di atas ginjal. Yang ke-8 itu gonadotropin, hormonnya testosteron dan androgen. Fungsinya itu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Letaknya di buah zakar dalam skrotum. Yang ke-9 itu ada gonad ovarium, hormonnya estrogen dan progesteron. Fungsinya itu penebalan dinding uterus. Letaknya itu daerah perut atau abdomen. Fungsi dari bagian indera penglihatan. Yang pertama itu ada kornea atau selaput tanduk. Berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua ada iris atau selaput pelangi. Berfungsi untuk mengatur banyaknya sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Tiga itu pupil atau anak mata, berfungsi sebagai jalan mengatur keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Retina atau selaput jala berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Urat saraf berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Lalu ada otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Fungsi bagian telinga. Daun telinga fungsinya menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua ada gendang telinga, berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Terus ada tulang martil, fungsinya itu memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea atau rumah sifut. Terus ada rumah sifut, itu fungsinya mengubah impuls dan meneruskan ke otak. Terus ada saluran eustasius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Fungsi dari bagian indera pembau, yang pertama ada lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. 2. Selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Ada saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Dan keempat, serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Bagian bintil-bintil pada lidah tersebut disebut papila. Papila ini memiliki kepekaan tertentu terhadap di setiap tempatnya. Dan yang pertama ini di depan adalah rasa manis, rasa asam, asin, dan rasa pahit. Fungsi bagian kulit, yang pertama ini adalah kulit area yang berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dalam tubuh. Kedua ini ada kelenjar keringat, berfungsi menghasilkan keringat. Lalu ada otot rambut yang berfungsi mengatur gerakan rambut. Lalu ada akar rambut yang berfungsi tempat untuk menempelnya rambut. Dan yang selanjutnya ada pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh.